Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Nurhalisa dengan NIM akhir 4196 kelas F PGSD Universitas Jember. Kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum dengan judul modul bidang miring. Adapun tujuan yang pertama yaitu mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang pertama yaitu timbangan, penggaris, busur derajat, neraca pegas, beban 1 dan beban 2, kardus, dan papan kayu. Prosedur yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menimbang berat beban 1. Lalu kita lihat angka yang ditunjukkan oleh timbangan. Beban 2. Lalu mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu kita mengukur panjang lintasan. Lalu mencatatnya pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu kita memiliki 3 tinggi lintasan. Tinggi yang pertama, tinggi yang kedua, dan tinggi yang ketiga. Langkah selanjutnya yaitu menyatukan papan kayu dan kardus. Langkah selanjutnya yaitu kita mengukur masing-masing tinggi dan besaran sudut. Tinggi yang pertama, lalu mencatatnya pada tabel pengamatan. Tinggi yang kedua, lalu mencatatnya pada tabel pengamatan. Tinggi yang ketiga, lalu mencatatnya pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya, mengkaitkan beban 1 pada neraca pegas, lalu mengangkatnya ke atas kit bidang miring tanpa menyentuhnya, lalu mencatat angka yang ditunjukkan neraca pegas pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban 1 melalui bidang miring, lalu mencatat angka yang ditunjukkan neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu mengaitkan beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Lalu angkat ke atas permukaan kit bidang miring tanpa menyentuhnya. Lalu catatlah angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban 1 dan beban 2 melintasi kit bidang miring. Lalu mencatat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada
lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menggunakan tinggi kedua. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu mengangkat beban 1 ke atas kip bidang miring, lalu mencatat angka yang ditunjukkan neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya menggunakan beban 1 dan beban 2. Mengangkat beban 1 dan beban 2 ke atas kip bidang miring tanpa menyentuhnya dan mencatat angka yang ditunjukkan neraca pegas pada lembar. Selanjutnya menarik beban 1 dan beban 2 melintasi kip bidang miring, lalu mencatat angka yang ditunjukkan neraca pegas pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menggunakan ketinggian ketiga. Langkahnya sama, yaitu menarik beban 1 ke atas kip bidang miring tanpa menyentuhnya dan mencatat angka yang ditunjukkan neraca pegas pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban 1 melintasi kip bidang miring dan mencatat angka yang ditunjukkan neraca pegas pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya menarik beban 1 dan beban 2 ke atas kip bidang miring tanpa menyentuh bidang miring. Lalu catatlah angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban 1 dan beban 2 melintasi kip bidang miring dan mencatat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada lembar hasil pengamatan. Sekian percobaan yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.